Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah daya pikatmu membuat dia terus memikirkanmu. Daya pikatmu buat dia memikirkanmu. Ya, kurang lebih gitulah ya. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kita bakal cek energi seseorang ya, pandangan dia terhadap kamu seperti apa. Dan aku akan kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Daya pikatmu membuat dia terus memikirkanmu. Ada gambar-gambar yang agak-agak ini ya, frontal dan vulgar gambarnya guys. Oke. Tapi aku tuh sebelum shuffle tuh aku udah menduga kayaknya salah satu jawabannya pasti ada nih yang gini-gini. Ternyata benar, ya kan? Ya, daya pikatmu yang membuat dia terus memikirkanmu. Ada yang bilang kamu ini sulit banget membuka dirinya. Tak segampang itu ya, seperti judul lagunya siapa. Jadi agak sulit katanya membuka dirinya. Kelihatan seseorang yang tertutup juga. Entah kalian itu introvert atau ya memang kalian fasenya emang lagi nggak membuka diri aja, lagi nggak membuka hati aja. Dan banyak yang bilang kalau kamu itu kayaknya baru putus atau baru move on nih dari seseorang. Jadi memang agak-agak sulit untuk membuka diri ke seseorang. Dan mungkin fasenya juga nggak lagi membuka diri ya, namanya juga lagi proses move on dan healing. Daya pikatmu, kamu ini kelihatan banget seseorang yang defensif, sengaja kasih batasan ya, entah ke lawan jenis atau ke seseorang yang mendekati kamu. Kelihatan banget kamu tuh bener-bener seseorang yang takut sakit hati, seseorang yang kayak nggak berekspektasi apapun dalam urusan percintaan, love life. Udah membatasi diri, defensif, terus juga cuek, nggak peduli. Malah banyak yang bilang kamu tuh agak kurang responsif. Jadi di chat hari ini, balasnya besok, di chatnya siang, balasnya sore, malam gitu. Kamu kayak gitu katanya. Dan cuek, kelihatan cuek. Jadi banyak mereka yang bertanya, ini kamu tuh memang orangnya cuek, emang gak suka sama dia, atau emang sibuk, atau slow respon gitu ya. Dan terlihat kamu bener-bener kayak fokus ke diri kamu sendiri, kamu gak terlalu peduli ya sama siapapun juga. Tapi dari fokusnya kamu ke diri sendiri itu, orang lain malah jadi pengen tahu lebih tentang kamu. Malah jadi ada yang penasaran dan merasa tertantang. Wah, aku kayaknya bisa nih deketin kamu, aku bisa nih bikin kamu jatuh cinta sama dia. Nah, kebanyakan yang menantang diri itu, yang kayak ngerasa bisa bikin kamu jatuh cinta ke mereka itu kebanyakan player-player ya. Yang merasa sok ganteng gitu ya, sok cantik, wah bisa nih gitu. Jadi mereka menjual ketampanan dan kecantikannya untuk merebut hati kamu ya. Karena kamu susah banget katanya. Malah ada dari mereka tuh yang kayak kesel, emosi, ih kamu so cantik banget sih, so ganteng banget sih, nggak merespon mereka gitu ya. Ada nih yang terpikat sama fisiknya kamu, secara fisik ya, fisiknya kamu ideal, atau mereka suka ya tipe-tipenya kamu tuh. Misalnya ada yang suka tipenya kurus, ada yang suka tipenya gemuk, berisi atau apa. Nah, ada yang suka gitu. Atau ada yang suka tubuh-tubuh atletis,
yang berstamina atau apa gitu ya. Kan macam-macam ya tipe-tipe body seseorang ya. Dan ada yang menantang dirinya, ini kamu kalau ngobrol sama dia pasti langsung jatuh cinta nih gitu, cukup beberapa hari aja atau beberapa detik kamu pasti bisa jatuh cinta sama mereka ya. Memang ada orang-orang yang percaya dirinya berlebihan gitu, memang ada ya. Banyak yang terpikat sama kemandirian kamu ya, kamu tuh mandiri katanya. Terlihat seseorang yang kayak gak butuh siapapun, terlihat seseorang yang independen ya. Entah usia kamu udah dewasa atau belum, tapi terlihat kamu tuh tipe-tipe yang tidak seperti tidak membutuhkan seseorang. Tipe-tipe yang bekerja sendirian, urus diri sendirian ya, hidup sendirian, makan sendirian ya. Semuanya sendirian. Iya, independen, seperti nggak butuh siapapun. Tapi entah gimana kelihatan kalau kamu tuh kind-hearted person, baik hati. Walaupun terlihat nggak butuh siapapun, nggak butuh orang, tapi kelihatan kamu tuh baik hatinya. Jadi kayak ketika orang butuh bantuan, kamu tuh selalu ada, katanya gitu. Iya, kamu bukan tipe yang menyusahkan dan merepotkan. Apalagi kalau mereka misalnya tipe yang nggak mau nemenin dari nol gitu ya. Mereka bukan tipe yang ingin menemani lawan jenis dari nol. Mereka pengen lawan jenis atau calon pasangan mereka tuh yang udah ready ya. Yang ready yang udah siap gitu loh, siap mapan, siap sukses, siap berhasil, nggak mau nemenin dari nol. Nah, mereka tuh suka banget tipe-tipe kayak kamu gini gitu ya, yang udah ready to sukses ya, nggak mau nemenin dari nol. Nah, mereka suka, apalagi tipe-tipe lawan jenis yang material things ya. Mereka suka tipe-tipe yang independen kayak gini ya, tipe-tipe yang berani, tipe-tipe yang siap mengarungi hidup ya, bukan tipe yang nyusahin. Malah ada nih orang-orang yang ngerasa, kayaknya kalau deket kamu sejahtera deh, kayaknya kalau deket kamu hidup aku terjamin nih ya. Belum apa-apa udah minta dijamin ya, terjamin nih hidup aku pasti ada support nih dari kamu, entah di support materi atau support secara support secara verbal ya. Pokoknya kamu tuh tipe-tipe yang seneng lah kalau sama kamu ya. Ada beberapa orang yang kayak gitu mikirnya. Daya pikatmu ya kelihatan kalian itu dari luar nih, penampilan visual orang-orang yang positif katanya. Orang-orang yang positif, orang-orang yang tahu nih tujuan hidupnya tuh jelas, maunya apa, arahnya kemana tuh jelas. Ya, bukan orang yang masih ngawang-ngawang atau abu-abu lah gitu masa depannya. Udah jelas kelihatan ya. Dan banyak juga dari kalian itu yang ada sesuatu di dalam diri kalian tuh yang unik. Aku nggak bisa sih sebutin apa, karena kan pasti beda-beda ya. Nah, ada orang lain yang melihat kamu itu punya sesuatu keunikan di dalam diri kamu. Ya, punya keunikan, kayak punya something yang orang lain tuh kayak nggak punya. Nah, itu tuh ada di dalam inner beauty-nya kamu katanya. Ya, mungkin beberapa orang aja yang bisa melihat. Ya, pokoknya kamu punya sesuatu yang unik, yang orang lain tuh nggak ada katanya. Ada yang terpikat juga sama cara kamu berkomunikasi. Ya, terlihat kamu tuh seseorang yang berwawasan. Ya, enak lah, asik lah diajak ngobrol sama kamu tuh nyambung ya, nggak haho-haho ya. Dan klik juga. Dan komunikasi kamu tuh dua arah, bukan yang kayak mau diajak ngomong doang, bukan yang iya, oke, enggak gitu. Tapi kamu tuh selalu feedback dari kamu ketika komunikasi tuh bagus. Ya. Enak deh diajak ngobrol katanya. Dan daya pikatmu, ada orang-orang nggak tahu nih entah ada apa di dalam diri kamu yang orang-orang itu tuh kayak nggak bisa melepaskan kamu gitu aja katanya.
nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa lepas dari kamu gitu aja. Mereka kayak udah terikat aja gitu sama kamu, entah orang baru atau orang lama, tapi kayak gampang aja gitu loh, punya ikatan sama kamu. Dan mereka sendiri yang ngerasa kayak punya ikatan, ada something special dalam diri kamu, dan mereka tuh kayaknya nggak bisa jauh. Ibaratnya kalau mereka jauh dari kamu, itu mereka yang rugi, ya. Bukan berarti mereka dekat sama kamu tuh ada untungnya gitu. Bukan masalah untung dan rugi, tapi ketika mereka jauh dari kamu, mereka tuh akan rugi, katanya gitu. Mereka yang rugi, bukan kamu, ya. Ketegasan kamu, ya, ketika seseorang memperlakukan kamu nggak baik, semena-mena atau seenak-enaknya, kamu tuh bisa tegas, cut off, atau menjauh dari mereka. Itu mereka langsung, wah, kamu tegas juga ya, wah, nggak bisa nih mainin kamu, nggak bisa sembarangan sama kamu. Dan ada yang bilang, karena kamu tegas itu, mereka jadi kayak lebih menghargai, jadi juga nggak memperlakukan kamu seenak-enaknya mereka lah, tegas ya. Jadi mereka tuh ada rasa takut ya. Selain terpikat juga ada rasa takut sama kamu ya. Daya pikatmu yang membuat dia kepikiran kamu terus. Daya pikatmu yang membuat dia kepikiran. Sebenarnya ya, orang-orang yang mikirin kamu emang tipe orangnya itu yang suka kepikiran, yang suka overthinking. Jadi ya memang selain memang kamu bikin mereka kepikiran, ya emang dianya aja yang lemah, dianya aja yang apa-apa tuh dipikirin. Jadi ya otomatis mereka kepikiran kamu terus. Ada yang bilang kamu itu jutek ya, selain tegas tadi, jutek, galak. Nah, selain mereka takut, mungkin ya mereka terpikat nih ngeliat kamu yang jutek, kayak sulit buat didekati gitu ya. Nah, mereka kan kepikirannya karena kamu takut, karena mereka takut sama kamu, mereka mungkin juga ada salah, tapi mereka jadi pengen makin deket sama kamu, jadi malah saking pengen deketnya, penasaran, dan malah jadi cari tahu tentang kamu terus. Apalagi kalau dia ada salah, terus kalian diam-diaman, itu dia nggak bisa kalau nggak kepoin kamu. Walaupun ada jarak di antara kalian ya. Ini aku lihat beberapa dari kalian memang ada yang lagi no contact saat ini, diam-diaman, salah satunya lagi marah. Terutama kebanyakan kalian sih yang kayak lagi marah. Terus sikap kalian juga dingin. Ini kenapa jadi baca energi ya? Lama-lama jadi kayak baca energi kamu sama dia nih, hubungan kamu sama dia. Kebanyakan kalian tuh yang lagi ini dingin hubungannya, kedekatannya. Mereka juga terpikat kamu tuh dingin orangnya. Dinginnya itu kayak nggak butuh siapapun, kayak nggak butuh seseorang. Nah, ada yang ngerasa kayak kamu nggak butuh dia katanya. Jadi dia tuh penasaran, emang kamu beneran nih nggak butuh dia lagi, nggak mau cari dia lagi, beneran kita sampai sini aja, nggak ngechat atau nggak ngobrol lagi. Ada yang bertanya-tanya kayak gitu, questioning tuh ya di kepalanya, udah tipenya overthinking, terus emang apa aja dipikirin. Semakin kamu diemin, malah mereka kepikiran gitu. Ada yang masih bingung salahnya tuh di mana, tapi ada juga yang mereka tuh tahu salah mereka tuh di mana, ya. Daya pikatmu, kamu tuh very welcome sama siapapun lawan jenis, dan mungkin ya kalian tuh punya circle di mana yang circle kalian tuh bener-bener kayak sayang, bener-bener kayak punya circle-nya tuh positif, bagus, positif, baik, kayak sayang. Dan ada ya orang yang melihat tuh dari circle-nya kamu. Pernah dengar gak sih, kita kalau mau lihat seseorang itu lihat dulu dari sahabatnya. Kalau sahabatnya seperti ini, kurang lebih kamunya seperti ini. Nah, ada yang menilai itu dari circle-nya kamu, ya. Dan kelihatan kamu orangnya welcome, humble juga. Ada yang mereka terpikat sama kamu ini, sebenarnya orang-orang ini tuh ngerasa ya ada perbedaan sama kamu. Perbedaan tuh dalam artian gini, ada yang merasa insecure, kamu nih lebih keren pekerjaannya, karirnya, kamu nih lebih mapan kayaknya, lebih sukses. Nah, ada orang-orang ini tuh yang ngerasa ada perbedaan sama kamu, tapi mereka masih pengen tetap dekat sama kamu. Ada yang malah
pengennya tuh ya apply-nya jadi pasangan, jadi gebetan, walaupun mereka ngerasa insecure. Entah mereka penasaran atau mereka udah jatuh hati aja sama kamu. Jadi mereka tuh pengen prospek kamu sebagai gebetan dan jadi kekasih nantinya, ya. Tapi kadang kamu tuh nggak peka katanya. Kadang kamu tuh nggak peka kalau dideketin. Nah, banyak yang bilang kamu ini lebih bercahaya, layaknya kayak star, bintang. Kamu lebih bercahaya dibanding lawan jenis yang lagi deket sama mereka ini, ya. Kamu lebih bercahaya daripada lawan jenis yang mereka temui, yang mereka lagi deket saat ini, ya. Ada pemikiran kamu dari obrolan ya, entah kalian tuh pernah ngobrol intens atau enggak, ada obrolan kamu tuh yang kelihatan pemikiran kamu tuh amazing lah. Ada yang bilang pemikiran kamu tuh keren, out of the box, dan kelihatan itu kayak berwawasan aja gitu, kayak kamu tuh seseorang yang berilmu, bukan seseorang yang cetek-cetek gitu loh ilmunya, kelihatan ya. Jadi ada aja gitu, ada kan beberapa lawan jenis yang lebih suka kalau punya pasangan itu yang pintar daripada yang ganteng, daripada yang cantik. Ada yang lebih suka tuh sama yang pintar-pintar, pasangan yang smart gitu ya, yang cerdas, daripada cuma sekadar cantik atau ganteng aja ya. Ada yang terpikat dari kalian ngobrol, terus ada nih yang curhat tipis-tipis. Dari curhat itu mereka ngerasa didengerin sama kamu, ya. Mereka ngerasa kayak punya seseorang, someone to talk, someone yang ngedengerin lah, pendengar yang baik ya, good listener buat mereka. Jadi kan ketika kita PDKT, ada juga kan yang PDKT cerita masa lalu lah, cerita mantan atau apa, akhirnya curhat tipis-tipis, akhirnya ngerasa didengerin sama kamu. Jadi seneng tuh pas deket sama kamu, kayak ngerasa punya seseorang kayak rumah gitulah, rumah, tempat dimana dia didengarkan, tempat dimana dia diterima sama kamu juga. Ada yang terpikat dari cara kamu berpakaian, ya. Mungkin kamu pintar dalam mix and match, apa yang kamu kenakan juga terlihat menarik ya. Menarik itu nggak harus yang branded, barang mahal atau yang mewah-mewah, enggak. Lebih ke mereka suka aja gitu sama apa yang kamu kenakan. Ya mungkin fashionnya kamu bagus, selera fashionnya kamu tuh bagus, cocok. Ya pas mereka ngeliat secara visual tuh enak aja gitu kamu dilihatnya. Yang terpikat ini sebenarnya ya, ada yang awalnya lihat tuh dari fisik, dari luar, kebanyakan itu maskulin. Tapi ada juga yang lihatnya dari inner beauty atau karakter, itu biasanya feminin. Ya. Nah, yang terpikat ini ada juga orang-orang yang udah punya pasangan tuh, lihat. Kebanyakan maskulin-maskulinnya udah punya pasangan, tapi tetap jatuh hati nih, terpikat sama kamu. Semakin kamu cuekin, malah mereka semakin pengen tahu tentang kamu, pengen kenal lebih jauh. Walaupun kamu nggak merespon, walaupun kamu jutek, tetap aja tuh mereka pengen tahu tentang kamu. Walaupun kamu sikapnya dingin, ya kan? Mungkin di chat juga nggak bales, atau ditanya apa juga nggak merespon, tapi mereka tetap pengen tahu tentang kamu ya. Ada yang terpikat dari apa ya? Ada nih yang terpikat dari cerita-cerita orang lain ya. Misalnya ada si Jo nih ya, si Jo dengar tentang Raisa. Jo nih dengar tentang cerita Raisa itu dari temannya Jo lah. Tapi entah gimana, padahal Jo ini belum deket banget sama Raisa, ya, belum deket banget nih sama kamu atau sama si Raisa ini. Tapi Jo udah denger nih sedikit-sedikit cerita tentang Raisa ini, jadinya Jo itu jatuh cinta sama cerita Raisa dari temannya gitu. Ibaratnya ada seseorang nih, lawan jenis yang dengerlah cerita tentang kamu tapi dari temennya gitu, jadinya mereka jatuh hati ke kamu ya. Daya pikatmu, ada yang terpikat karena kamu itu cukup religius. Anggaplah ya, mungkin ibadahnya masih bolong-bolong gitu kan, kayak aku. Tapi ada yang terpikat nih, kelihatan kamu tuh seseorang yang religius. Ya paham lah, mau sedikit atau banyak, pokoknya kelihatan kamu tuh paham lah sama agama. Ya, jadi kesannya tuh
Ada kan orang-orang tuh yang cari pasangan itu yang paham agama, yang pintar agamanya, ada yang ngerasa kayak pintar mengaji atau rajin ke gereja mungkin ya. Pokoknya adalah orang-orang yang mencari pasangan itu lihatnya dari sisi agama. Nah, kalian itu salah satu orang yang terlihat itu paham sama agamanya, seseorang yang berketuhanan, bukan ateis ya mungkin. Dan terlihat ada yang terpikat sama kamu nih, katanya kamu perhatian deh. Entah perhatian sama mereka atau terlihat nih kamu tuh perhatiannya sama orang lain, sama binatang atau sama apa. Tapi kelihatan kamu tuh penyayang katanya ya. Penyayang, lemah lembut juga kalau kamu itu feminin ya. Dan beberapa dari kalian juga ada yang terpikatnya itu dari cerita kamu. Misalnya ya, kamu tuh lagi proses move on. Ada yang terpikatnya tuh awalnya karena kamu pernah disakiti seseorang. Jadi ada orang yang jatuh hati karena mereka tuh ada rasa ingin melindungi kamu, menjaga kamu. Aduh, jangan sampai nih disakiti, jangan sampai mereka tuh bikin kamu sedih, sakit hati. Jadi ada rasa pengen protect kamu. Mungkin itu yang maskulin kali ya, pengen melindungi, pengen menjaga, gak pengen kamu tuh sedih gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang terpikatnya ini kebanyakan ya orang-orang yang pernah kehilangan ya. Jadi mereka pernah kehilangan seseorang yang mereka cintai. Entah mereka baru move on, entah mereka lagi proses healing. Nah, dari mereka proses healing, dari mereka move on itu, mereka ketemu sama kamu. Tiba-tiba aja gitu mereka ketemu sama kamu. Ada yang entah gimana ketika ketemu sama kamu, mereka jadi lupa. Mereka jadi cepat move on tuh dari masa lalunya. Ya, jadi kayak mungkin ya, kamu tuh secara nggak langsung bantu mereka move on. Mungkin kalian juga beberapa memancarkan energi healing ke mereka. Aku ngerasanya sih gitu ya, memancarkan energi healing. Ya cuma mungkin kamu nggak sadar aja kalau kamu tuh udah bantu mereka move on ya. Ada yang terpikatnya karena ini sih punya hubungan yang intimate, punya hubungan intimate atau intens sama kamu. Jadi dari hubungan yang intens itu atau komunikasi yang intens itu, tiba-tiba aja seseorang tuh jadi terpikat sama kamu. Mungkin dari intimasi itu ya, entah kamu perhatian, kasih perhatian, entah kamu berusaha bikin mereka jatuh hati sama kamu. Tapi benar, mereka akhirnya jadinya tuh jatuh hati dan terpikat sama kamu. Dan banyak juga dari kalian tuh yang jiwanya tuh powerful. Aku nggak bisa bilang powerfulnya dari sisi apa, tapi mungkin banyak yang powerfulnya dari mereka lihat ya, kamu tuh apa ya, jiwanya tuh strong. Terus powerful mungkin dari sisi karir, ada powerful melihat dari karakter kamu tuh karakter yang sudah cukup matang ya, mungkin udah cukup dewasa, bukan karakter kayak ababil-ababil ya yang masih muda, tapi kamu tuh kelihatan karakter yang udah cukup matang, tahu bagaimana memutuskan, udah jelas lah arah hidupnya tuh mau kemana, tujuan hidupnya tuh mau ngapain tuh udah jelas ya. Dari seseorang yang kelihatan punya power ini, mereka tuh ngelihat ya, kamu tuh apalagi kalau kamu maskulin, kamu tuh bisa memimpin mereka ya, bisa ngelit mereka menjadi seseorang tuh yang apa ya, ibaratnya kamu tuh seseorang yang bisa ngatur-ngatur lah, bisa jadi pemimpin, maksudnya gitu ya. Kalau mereka feminin dan kamu tuh maskulin yang powerful, mereka tuh ngerasa kamu tuh bisa jadi pemimpin, bisa, nggak apa-apa, mereka senang aja mungkin diatur sama kamu karena kamunya juga udah cukup karakternya baik ya, karakternya mungkin bagus, jadi mereka senang aja mungkin diatur, dan mereka ngerasa kamu pantas jadi pemimpin gitu ya. Mereka senang aja diatur dan dipimpin sama kamu ya. Ibaratnya mungkin kalau mereka cari seorang pasangan yang serius, nah mungkin mereka lihat kamu itu bisa menjadi seorang pemimpin keluarga nantinya gitu. Ada orang-orang yang mikirnya tuh jauh ke depan, kebanyakan sih feminin ya yang mikirnya tuh jauh ke depan. Oke, gengs, itu aja ya kayaknya. Aku bakalan kasih pesan semesta ke kalian.
Pesan semestanya, pesan semesta untuk kamu adalah, nih, beberapa dari kalian tuh lagi bimbang kayaknya, ingin menjauh, ingin pergi dari seseorang, tapi kayak bingung aja gitu. Mungkin yang bikin bingung adalah perasaan. Kalian tuh masih ada perasaan ke seseorang, mau pergi, mau meninggalkan, tapi bimbang. Jadi harus gimana? Harus tahu lah hubungan ini tuh worth it atau enggak buat kamu pertahankan. Dianya ini worth it enggak buat kamu perjuangkan. Kalau kamu ngerasa dia nggak worth it, atau kamu ngerasa hubungan ini tuh toxic dan negatif, ya buat apa kamu pertahankan? Apalagi kalau kamu tuh udah pernah effort, udah pernah berjuang tapi capek berjuang sendirian, mungkin ya waktunya kamu mungkin buat let go, buat pergi gitu ya. Jadi sebelum pergi ya usaha dulu maksimal ya, effort dulu. Setelah kamu ngerasa nggak dihargai sama dia, mungkin udah waktunya kamu let go ya. Pesan semesta selanjutnya, nih, beberapa dari kalian ada masalahnya yang lagi gantung. Mungkin ada unfinished business, coba disuruh selesaikan, disuruh beresin, coba untuk tegas. Jangan menye-menye lagi ya, tegas. Mau ambil keputusan apa nih? Maunya apa nih? Atau kamu perlu diskusi sama dia? Ya udah diskusi, mau kamu apa, dia apa, ambil jalan tengahnya. Win-win solution, selesai ya. Walaupun nggak semudah apa yang aku omongin gitu ya selesai, tapi dicoba dulu ya. Pesan semesta selanjutnya, beberapa dari kalian itu ngerasa ada perbedaan sama seseorang ya. Perbedaan itu yang bikin kalian tuh kayak nggak mau melangkah, jadi kalian tuh diem aja, nggak mau action. Nah sekarang apa pesan semestanya? Aku juga bingung. Ibaratnya gini deh, dari perbedaan itu, kalau kamu masih bisa bertahan atau bersama dengan seseorang, lebih baik bersama daripada karena perbedaan kalian jadi menjauh dan kalian jadi rusak hubungannya gitu. Anggaplah gini, perbedaan itu jangan jadi alasan buat kalian menjauh hubungannya dengan seseorang. Dan pesan semesta lainnya adalah kontrol emosional kamu. Aku lihat karena perbedaan-perbedaan ini, debat-debat atau konflik, ini tuh kamu jadi gampang emosi gitu loh. Tuh, ada kan berapa kartu yang bilang kamu tuh emosian. Ya, terus jangan emosi-emosi, jangan galak-galak katanya. Tenang ya, keep calm juga. Nah, beberapa dari kalian itu agak-agak stres, karena gini stresnya. Kalian tuh harusnya fokus kerja, fokus ke karir, karena sebenarnya kalian tuh memang lagi lagi di momen harusnya tuh fokus ke pekerjaan dan karir, tapi karena ada yang kamu pikirin, kamu tuh jadi nggak bisa fokus kerja. Apa nih pesan semestanya? Mungkin selesain dulu masalahnya supaya kamu bisa fokus kerja. Gitu nggak sih? Atau kamu harus tahu prioritas kamu tuh sekarang apa, supaya supaya tahu aja fokusnya tuh apa yang harus kamu fokuskan saat ini. Ketika kamu udah tahu apa yang kamu harus prioritaskan, apa yang penting buat kamu saat ini ya. Pesan semesta selanjutnya, kayaknya kamu ada jarak sama seseorang, atau kamu mungkin menjauh sama seseorang, atau ada yang lagi ngerasa dicuekin sama seseorang ya, atau mungkin bisa juga kamu lagi nyuekin seseorang. Jadi pesan semestanya apa? Maunya gimana? Sama sih ya, mirip. Maunya gimana? Kalau memang kamu ngerasa ya udah menjauh itu lebih baik, nggak apa-apa menjauh. Tapi kalau misalnya ada unfinished business atau sesuatu yang belum beres, coba kasih closure ya, closure. Jangan pergi gitu aja, kasih penjelasan kalau memang ada masalah. Ya ibaratnya kamu kenal dia baik-baik, menjauh pun baik-baik. Mungkin gitu kali ya. Karena aku nggak tahu nih masa kalian tuh spesifiknya apa. Jadi aku ambil yang general-general aja ya, pesan semestanya. Oke, kayaknya itu aja gengs. Ini ekstra bonusnya, nggak ada zodiak karena nggak relate kalau tema bonusnya zodiak. Itu aja. Thank you gengs for watching. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.